Beginilah video amatir yang merekam warga sekitar saat aksi penyerangan yang dilakukan seorang kepala desa di Cianjur, Jawa Barat. Kejadian berawal dari adik kepala desa yang terlibat cekcok dengan pengendara lain karena bersenggolan tidak jauh dari bengkel. Pemilik bengkel berusaha melerai, namun tidak lama setelahnya pelaku datang bersama sekelompok orang dan mencari pemukul adiknya. Korban pun langsung dipukul di bagian wajah. Tidak hanya itu, kendaraan pelanggan bengkel juga dirusak sekelompok orang. Saya lagi nyervis, pas langsung main hantem, langsung nggak ada ngomong-ngomong apa aja itulah, basa-basi apa gitu, nggak ada, langsung main hantem aja gitu Pak. Korban langsung melapor ke Mapolres Cianjur dan penyelidikan atas laporan penganiayaan masih dilakukan. Kemarin ya, tadi malam kita menerima laporan terkait dengan kejadian di Gang Boong. Ya, kita masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Sementara bengkel yang jadi lokasi TKP tutup sementara karena pemilik bengkel masih proses pemulihan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 pelaku penembakan istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah diringkus tim gabungan TNI Polri. Sementara suami korban penembakan justru menghilang. Empat pelaku yang menjadi eksekutor penembakan istri anggota TNI telah ditangkap. Mulanya satu pelaku eksekutor ditangkap di perbatasan Semarang-Demak. Petugas juga mengamankan satu pucuk senjata api yang diduga digunakan untuk menembak korban. Sebelumnya petugas sudah menemukan 2 sepeda motor yang digunakan 4 pelaku saat beraksi. 2 sepeda motor itu diamankan di tempat berbeda. 1 sepeda motor telah diubah warnanya. Telah dilakukan penangkapan terhadap 1 pelaku yang dalam kejadian tersebut bertugas sebagai eksekutor atau yang melakukan penembakan terhadap tersangka. Ditangkapnya di wilayah perbatasan antara Kota Semarang dengan Kabupaten Demak. Sekarang yang bersangkutan sedang dilakukan pendalaman. Sementara suami korban yakni Kopral 2 Muslimin menghilang dan tengah dicari keberadaannya. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah memerintahkan jajarannya memburu Kopral 2 Muslimin. Dan dugaan memang kuat karena suami dari korban ini lari sejak hari pertama. Dan bukti-bukti investigasi ini sudah mengarah kepada beberapa orang yang kami lebih cenderung juga mengaitkan suami korban. Jadi ini adalah masalah-masalah yang menurut saya sangat tidak manusiawi, karena apakah kesenangan pribadi yang kemudian memberikan dorongan untuk melakukan apa saja, menghalalkan segala cara. Ini akan kita usut tuntas, pasal-pasal yang kita kenakan pun akan maksimal, antara lain adalah pasal 340, termasuk pasal 53, juntonya ke 340 KUHP, sehingga kita pastikan semua pasal yang bisa dikenakan. Saat ini polisi masih menyelidiki proyektil dan selongsong peluru yang ditemukan di lokasi kejadian untuk mengetahui senjata yang digunakan pelaku. Aksi pencurian di siang hari menimpa warga di Cimahi, Jawa Barat Sabtu siang. Pelaku menyamar jadi pemulung, menggasak motor milik korban. Dari rekaman CCTV terlihat pencuri beraksi di salah satu rumah di Kompleks Suaka Indah, Lewi Gajah, Kota Cimahi. Pelaku yang berpura-pura sebagai pemulung ini tampak santai saat beraksi dengan meloncati pagar lalu menyebol jendela depan kamar. Pelaku terlihat rapi dalam menjalankan aksinya. Sepeda motor korban yang terparkir di dalam rumah langsung digasak pelaku. Menurut pemilik rumah, saat kejadian rumah dalam kondisi kosong. Dan pelaku juga sempat mengacak-acak lemari di dalam kamar untuk mencari barang berharga lainnya. Tiba-tiba kebuka pintunya pas datang tuh. Saya kira nggak akan ada yang hilang, ternyata motor mama saya bilang katanya tuh gitu. Terus mama saya lari ke sebelah katanya, Pak nggak lihat emang motornya hilang. Terus habis itu Pak ramai di sini, terus pada masuk.
lihat satu-satu ada yang hilang lagi atau enggak. Ternyata cuma motor doang sama jaket papa saya. Pencurian ini merupakan yang ketiga kalinya dialami korban. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Pemirsa, kedua orang tua anak yang dirantai di Bekasi menjadi tersangka tindak kekerasan dan penelantaran anak. Petugas juga menyita rantai dan kunci gembok serta kain yang digunakan menganiaya korban. Polres Metro Bekasi Kota menaikkan status kepenyidikan kasus bocah yang dirantai kakinya oleh orang tua di Jati Asih, Kota Bekasi. Hal itu setelah ditemukan adanya tindak pidana yang dilakukan kedua orang tua korban. Polisi mengamankan barang bukti berupa rantai, gembok, dan kain. Pihak penyidik juga sudah mendapatkan hasil visum dari RSUD Kota Bekasi, di mana hasil visum menampilkan adanya luka lebam di pergelangan kaki dan tangan korban yang diduga merupakan bekas ikatan rantai. Didapati dugaan tindak pidana yang terjadi pada peristiwa video viral tersebut. Kemudian kami sudah menerima hasil visum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, di mana terdapat luka lebam di sekitar pergelangan kakinya. Mungkin itu akibat dari rantai yang diikat oleh orang tuanya, dan di pergelangan tangan sebelah kiri. Saya pikir itu juga karena ikatan dari orang tuanya. Status orang tuanya saat ini gimana? Status orang tuanya masih jadi saksi. Nanti kita kumpulkan alat-alat buktinya dulu. Nanti akan kita lakukan gelar perkara untuk menentukan tersangkanya siapa-siapa saja. Dari hasil pemeriksaan sementara, orang tua korban melakukan itu karena khawatir anaknya yang berkebutuhan khusus akan merugikan lingkungan sekitar. Mereka berinisiatif mengurung anak mereka sendiri dengan cara dirantai. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara polisi juga menetapkan ibu kandung dan kekasihnya sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan dan penelantaran bocah 4 tahun yang ditemukan warga di pinggir jalan. Pelaku mengaku penganiayaan dilakukan lantaran korban tidak mau tidur. Polisi menetapkan 2 pelaku penganiayaan dan penelantaran seorang anak 4 tahun sebagai tersangka. Kedua tersangka adalah DN 33 tahun yang merupakan ibu kandung korban dan YP kekasih dari ibu kandung korban. Penganiayaan dipicu hanya karena korban menolak saat disuruh tidur. Tindakan pelaku dilakukan atas sepengetahuan ibu kandung korban. Pelaku mengancam jika sang ibu melindungi korban, maka korban akan diperlakukan lebih kejam. Dari hasil visum, korban mengalami luka memar, luka gigitan, serta patah tulang paha kanan. Kedua tersangka kini terancam hukuman hingga 10 tahun penjara. Korban kemudian ditelantarkan di Jalan Bedugul, serta meninggalkannya di depan kios Masas, yaitu dengan keadaan luka-luka, badan lemas, dan kondisi kaki sebelah kanannya patah. Sebelumnya warga Denpasar digemparkan dengan seorang anak yang terlantar di kawasan Jalan Sidakarya Denpasar. Setelah ditangani tim medis RSUD Wangaya, korban dinyatakan menderita akibat penganiayaan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Wakil Gubernur Jawa Barat meminta masyarakat untuk menghentikan penyebaran video kasus perundungan hingga berujung meninggalnya bocah di Tasikmalaya. Wagub juga minta pembuat dan penyebar video diproses hukum. Kasus kematian bocah 11 tahun diduga akibat perundungan di Tasikmalaya jadi perhatian Wakil Gubernur Jawa Barat. UU Ruzanul Ulum datang ke KPAID Tasikmalaya berdialog dengan para pengurus dan orang tua korban. Usai berdialog, Wagub meminta masyarakat menghentikan penyebaran video. Wagub juga meminta polisi mengusut pembuat dan penyebar video tersebut. Saya berharap kepada masyarakat untuk tidak dibesar-besarkan, apalagi sampai videonya dipiralkan, dibagi-bagikan. Introspeksi bagaimana kalau keluarga kita terjadi hal semacam itu. Sementara Partai Perindo mengutuk keras kasus kekerasan terhadap anak di Tasikmalaya. Juru bicara nasional Partai Perindo Ike Suharjo meminta kasus diusut tuntas agar menimbulkan efek jerah. Tidak hanya memberikan
sanksi. Namun juga pelaku kekerasan yang sampai menyebabkan korban ini meninggal dunia, ini juga harus diberikan rehabilitasi secara mental. Mengapa saya memberikan advice rehabilitasi mental? Agar kejadian tindakan yang sudah pernah dilakukan itu tidak terulang kembali. Bocah 11 tahun di Tasikmalaya, Jawa Barat meninggal dunia diduga akibat depresi usai mendapat perundungan dari teman-temannya. Korban dipaksa berbuat asusila dengan kucing sembari direkam menggunakan ponsel. Akibat rekamannya tersebar, korban depresi dan tidak mau makan minum hingga meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Presiden Joko Widodo meminta semua pihak bertanggung jawab agar tidak ada lagi kasus kekerasan dan perundungan pada anak. Di sela-sela peringatan Hari Anak Nasional di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus atas kasus kekerasan terhadap anak di Tasikmalaya, Jawa Barat. Presiden berpesan agar kasus tersebut tidak terulang kembali dan jadi tanggung jawab bersama. Ini yang menjadi keprihatinan kita semuanya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas kejadian di Tasikmalaya, dan ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Tanggung jawab orang tua, tanggung jawab para pendidik, tanggung jawab sekolah, tanggung jawab masyarakat. Agar bullying, perundungan ke depan tidak terjadi lagi. Sejumlah pekerja lapangan provider tersengat listrik hingga luka-luka. Selengkapnya akan hadir usai jeda.